Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini ya kita masih punya kesempatan untuk melanjutkan membahas ya mempelajari kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal abid, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu bab tentang maja api kasroti al-halaf, tentang banyak bersumpah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kata sumpah dalam bahasa Arab itu disebut dengan 3 setidaknya ya. Ada al-halaf, al-yamin, al-qasam. Ini semua maknanya sumpah ya. Nah, apa itu sumpah? Ya, sumpah itu sesuatu yang diucapkan untuk menguatkan. Nah, dalam bahasa Arab ada perangkat yang baku ya, yang disebut dengan huruf al-qasam dalam bahasa Arab, yaitu huruf waw, ta dan ba ya. Ini perangkat qasam dalam bahasa Arab ya, yaitu ya ta misalnya tallahi, bi misalnya billahi, atau wa wallahi. Nah, dan kita temukan banyak dalam Al-Qur'an huruf waw ya. Dan Allah punya hak untuk bersumpah dengan apapun ya, nama-nama dari makhluk-makhluk yang Allah sudah ciptakan. Dalam juz 30 saja kita banyak menemukan ya surah-surah yang diawali dengan kata qasam, sumpah. Wal asri wattini wassamsi wal laili, ya kan? Dan seterusnya banyak itu. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, itu sumpah semua. Nah, itu wow, itu salah satu perangkat untuk bersumpah dalam bahasa Arab. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka ketiga huruf tadi disebut huruf al-qasam. Tandanya adalah setelah huruf waw. Kan waw itu dalam bahasa Arab bisa artinya demi, bisa juga artinya dan. Kalau dan namanya harful atof, kalau demi itu harful qasam. Ciri-cirinya untuk membedakan waw yang huruf qasam dan waw huruf atof kata sambung itu, lihat saja kata yang datang setelah huruf waw tersebut. Jadi kalau setelah huruf waw harokatnya kasroh, nah berarti itu huruf qasam ya. Wattini wallaili wassamai wasyamsi dan seterusnya. Nah itu berarti huruf qasam. Kalau huruf atof tidak demikian, tidak pasti, tapi kadang-kadang ada karena kalimat sebelumnya juga kasroh. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Lalu apa relevansi pembahasan masalah banyak bersumpah ini dengan masalah tauhid? Apa relevansinya di mana? Nah, kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, anna kasratal halaf billah yadullu ala annahu laisa fi qalbil halifi min ta'zimillahi azza wajal. Bahwa orang yang banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah menunjukkan bahwa dia itu ya di dalam hatinya, di dalam hati orang yang bersumpah tadi, dia tidak mengagungkan Allah taala. Itu. Jadi annahu laisa fi qalbil halifi min ta'zimillahi azza wa jalla. Yang seharusnya ya diagungkan oleh si orang yang bersumpah itu. Bahkan setiap hamba Allah harus diagungkan. Nah, ta'zimullah azza wa jalla min tamami at-tauhid.
sikap mengagungkan Allah Azza wa Jalla itu adalah tanda kesempurnaan tauhid seseorang. Jadi semakin sempurna tauhid dia, ya, dia mengesahkan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifahnya, maka semakin dia akan mengagungkan. Itu kaitan banyak bersumpah dengan masalah tauhid. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi orang yang banyak bersumpah itu seakan-akan dia ini kurang mengagungkan Allah Ta'ala. Berarti tauhidnya bermasalah gitu. Nah, makanya penting dibahas dan dimasukkan masalah ini dalam kitab tauhid. Ada beberapa dalil yang disebutkan dalam bab ini ya, untuk menjelaskan tentang hati-hati dalam banyak bersumpah. Satu, dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 89. Nah, ada kalimat di dalam ayat ini, sebenarnya ayatnya panjang ya. Kalau Bapak Ibu buka surah Al-Ma'idah ayat 89, itu sebenarnya ayatnya panjang. Nah, di ayat tersebut ada kalimat yang menjadi titik tekan dengan masalah ini, masalah banyak bersumpah, adalah kalimat wahfazu aymanakum. Itu ya, wahfazu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dalam ayat ini konteksnya menjelaskan tentang kafaratul yamin. Ya, kafaratul yamin itu kafaroh, itu tebusannya bagi orang yang melanggar sumpah. Jadi sumpah itu kalau sudah diucapkan harus dilakukan, jika tidak harus, berarti dia sudah mengkhianati sumpahnya, maka harus ada kafarohnya, harus ditebus. Nah, di ayat 89 surah Al-Ma'idah ini Allah menjelaskan ada 3 alternatif orang yang melanggar sumpah. Nah, termasuk nazar itu juga disamakan dengan sumpah ya. Nah, apa itu? Yang pertama disebutkan ya, fakafaratuhu it'amu asrati masakin min ausati ma tut'imuna ahlikum. Yaitu memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian makan. Biasa kalian memberikan makan keluarga kalian. Yang kedua, wakiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Yang ketiga, nah, 4 berarti ya. Au tahriru raqabatin, ya, membebaskan budak. Fa'ilam yajid, kalau itu semua nggak ada, maka alternatif terakhir fasyamu salasati ayyamin, zalika kafaratu aymanikum, yaitu puasa 3 hari. Itulah dia kafaroh atau tebusan bagi orang yang menyelisihi sumpahnya. Itu Bapak Ibu, konteksnya itu. Nah, setiap sumpah itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin ada ibtida, ada permulaannya, ada intiha, ada akhirnya, dan ada wasatnya, pertengahannya. Nah, permulaan sumpah adalah ya dia mengucapkan sumpah. Ya, pertengahan dari sumpah adalah apa? Dia melanggar atau tidak sumpahnya yang sudah diucapkan itu, pelanggarannya. Yang terakhir, kalau dia melakukan tadi tidak menjalankan sumpahnya, ya maka bagian akhirnya adalah ada kafaroh, tadi ada tebusan yang harus dibayar gitu ya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Yaitu kalau dia bersumpah lalu dia tinggalkan sumpahnya, atau dia meninggalkan sesuatu yang sudah diucapkan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, maka setiap sumpah yang diucapkan ya, wa ala hadza kullu yaminin ala syai'in madin fala hanasa fihi. Ya, segala sesuatu yang kalau kita sudah ucapkan sumpah, ya, sudah terucap sumpah itu, maka tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilanggar ya. Kita sudah bersumpah ya harus lakukan. Kalau kita tidak langgar maka tidak ada kafaroh. Tapi kalau kita langgar ada kafaroh. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu. Nah, sumpah ini mukadimah dari saya Ibnu Utsaimin ya. Boleh enggak bersumpah dengan sesuatu
yang enggak pasti 100% gitu ya. Berdasarkan perkiraan kita aja. Menurut dugaan kuat kita bahwa faktanya begini, lalu kita bersumpah wallahi gitu. Itu boleh atau tidak? Jawabannya kata saya Ibnu Utsaimin boleh. Ya, dulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi melakukan kesalahan di bulan Ramadan, berhubungan suami istri. Lalu dia minta arahan dari Nabi apa yang harus dilakukan. Lalu oleh Nabi diterangkan apa kafarahnya. Nah, suruh puasa 2 bulan, nggak kuat. Ya, suruh sedekah kepada 60 orang miskin, nggak bisa juga. Karena, dia lalu bersumpah kepada Rasul, wallahi ma baina labtaiha ya ahlu baitin afqaru minni. Demi Allah ya Rasul, apa yang ada di antara 2 gunung di Madinah itu tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Dia mengatakan dia yang paling miskin. Dia udah sensus belum? Kan belum kan? Nah, itu perkiraan dia. Dia merasa bahwa dialah yang paling miskin yang ada di daerah tersebut. Maka dia untuk meyakinkan Rasul, dia ucapkan wallahi. Wallahi demi Allah, ma baina labtaiha ya ahlu baitin afqaru minni. Demi Allah, apa yang penduduk yang ada di antara 2 gunung atau 2 bukit di Madinah ini tidak ada yang lebih fakir dariku. Diterima atau tidak sumpahnya oleh Nabi? Diterima. Ya, itu boleh ya, berdasarkan zon perkiraan. Lalu bagaimana kalau seseorang bersumpah dengan sesuatu yang akan datang? Itu pun berdasarkan dugaan kuat dia. Misal di sini dicontohkan wallahi demi Allah layak dumanna Zaidun godan misalnya. Demi Allah si Zaid pasti datang besok. Dia meyakinkan ya. Meyakinkan kepada keluarganya atau temannya, demi Allah si Zaid besok pasti datang. Karena apa? Zaid udah WA sama dia kan kalau zaman sekarang. Aku pulang besok gitu ya. Lalu dia kan ada kemungkinan terhalang atau tidak? Ada kan? Kan nggak bisa dipastikan kan sesuatu yang belum terjadi. Tapi dia untuk meyakinkan temannya atau keluarganya dia bilang wallahi demi Allah si Zaid besok pasti datang. Nah, bolehkah seseorang bersumpah seperti itu berdasarkan tadi zonnya, golabatiz zon? Nah, jawabannya boleh. Karena dia sudah ada indikatornya gitu ya. Untuk meyakinkan lalu dia bersumpah demi Allah si Zaid besok pasti datang. Nah, ternyata Zaid nggak datang. Pesawatnya delay 2 hari. Nggak bisa terbang gitu ya. Nah, sumpahnya terbukti atau tidak? Tidak. Dia harus bayar kafarah atau tidak? Nah, dalam konteks seperti ini ada sebagian ulama mengatakan talzamuka kafarah. Kamu harus bayar kafarah. Tapi yang kedua mengatakan wakila la tulzimuka. Tulzimuka kafarah yang pertama, yang kedua la tulzimuka, tidak mengharuskan engkau membayar kafarah. Hadza huwa sahih, ini yang sahih katanya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Jadi ini boleh ya. Tapi enggak ada kafarah. Karena kita mengatakan itu ya berdasarkan tadi fakta-fakta yang kita dapatkan karena kita di WA atau mungkin di telepon gitu ya. Akhirnya kita yakin dia besok. Apalagi si Zaid nggak pernah bohong kan. Nah, qadarullah misalnya ada halangan tadi, delay pesawat dan seterusnya. Nah, ini sekalian. Nah, ya memang lebih aman kita katakan insya Allah si Zaid besok pulang. Tapi kalau insya Allah pakai wallahi enggak? Nggak perlu ya, insya Allah. Mungkin ditekankan insya Allah Zaid besok datang. Kira-kira gitulah taukidnya ya. Nggak usah pakai kata sumpah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi setelah Allah menerangkan kafarah ya, melanggar sumpah, lalu Allah menyuruh kita untuk menjaga sumpah. Ya.
Ya, setelah disebutkan sumpah, kafaroh dan melanggar sumpah, lalu disebutkan wahfazu aimanakum. Nah, ini konteksnya. Apa yang dimaksud hifdzul yamin? Nah, maksudnya apakah di awal, di tengah atau di akhir? Apakah yang dimaksud jagalah sumpah-sumpah kalian? Apakah maksudnya adalah kamu jangan banyak bersumpah dengan nama Allah? Atau maksudnya kalau kamu bersumpah jangan kamu langgar, jangan kamu selisihi sumpahmu? Beda atau sama Bapak Ibu? Saya ulangi ya. Makna wahfazu aimanikum, wahfazu aimanakum itu apakah artinya kamu jangan banyak bersumpah dengan nama Allah? Ini arti pertama. Yang kedua, apakah maksudnya jika kamu bersumpah jangan kamu selisihi sumpahmu? Atau yang ketiga, apabila kamu melanggar sumpahmu, menyelisih sumpahmu, maka jangan engkau tinggalkan membayar kafaroh. Artinya kamu harus bayar kafaroh. Mana ini maksudnya? Dari kalimat wahfadzu aimanakum, saya Ibnu Al-Utsaimin mengatakan ketiga makna ini tercakup dalam kalimat wahfadzu aimanakum. Itu maksudnya. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan wahfadzu aimanakum, itu artinya jaga sumpahmu. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak bersumpah dengan nama Allah. Itu maksud pertama. Lalu terkandung juga dalam kalimat tersebut, kalau kamu sudah terlanjur bersumpah, maka jangan selisihi sumpahmu. Yang ketiga, kalau kamu nyelisihi sumpahmu, maka kamu harus bayar kafarohnya. Itu makna yang dikandung dalam kalimat wahfadzu aimanakum. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu yang terakhir nih penjelasan terakhir. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada enggak ya? Oke, baik. Nah, tapi ada kondisi keadaan yang ketika kita bersumpah lebih baik kita langgar sumpah kita. Ada nanti keadaan yang seperti itu ya. Walaupun dalam ayat ini kita disuruh oleh Allah untuk menjaga sumpah. Tapi ada satu keadaan di mana apabila kita bersumpah, lebih baik kita langgar aja sumpah itu. Lebih baik kita langgar saja sumpah tersebut. Ya. Contoh gini, dulu pernah kami ikut daurah kitab Al-Muwatta Imam Malik ya. Saya Imam Al-Bukhari yang menyampaikan selama 1 pekan ya, dari awal sampai khotam itu. Pernah ada sikap salah satu peserta daurah itu, mohon maaf, kurang ajar gitu ya. Dia nulis surat kaleng gitu ya. Niru surat kaleng yang isinya saya nggak usah bertele-tele gitu dalam menjelaskan hadis dalam kitab Al-Muwatta. Biar cepat selesai. Tapi dia nggak ngasih nama. Ada tulisan itu. Dia tulis berbahasa Arab, karena sayanya berbahasa Arab. Nah, si saya itu marah Bapak Ibu. Kan ini pelecehan kan? Padahal beliau menjelaskan itu supaya kita paham. Nah, mungkin beliau sudah baca banyak kitab gitu ya, untuk supaya paham kita dijelaskan. Tapi orang ini inginnya udah dibacain aja, nggak usah jelasin gitu. Nah, marah. Lalu beliau bersumpah, wallahi saya tidak akan lanjutkan menjelaskan kitab Al-Muwatta ini. Itu beliau terangkan, saya bersumpah, wallahi. Nah, terus beliau pulang ke hotel, istirahat ya malam. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, padahal agendanya kita ngaji kitab Al-Muwatta sampai rampung, selesai. Tapi si Syekh tersinggung karena ada salah satu sikap peserta daurah yang maaf tadi ya, tidak etis. Nah, keesokan harinya beliau ternyata datang lagi. Kita gembira ya, alhamdulillah beliau mau datang. Nah, kenapa? Karena andai kata beliau menjalankan sumpahnya, kira-kira kajian kitab Al-Muwatta rampung atau tidak? Tidak akan selesai. Ya. Padahal kita yang hadir ingin bisa sampai selesai kitab Al-Muwatta itu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, akhirnya beliau mengatakan, saya batalkan sumpah saya.
Karena apa? Kata Nabi, idza halabta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha, ya, fakaffir an yaminik, ya, wa'ti alladhi huwa khair. Itu kata Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Jika engkau bersumpah atas suatu sumpah, lalu engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik selain dari yang apa sudah engkau sumpahkan itu, maka bayarlah kafarah sumpahmu, kemudian datangilah atau lakukanlah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sudah engkau ucapkan dalam sumpahmu itu. Nah, lebih baik mana kira-kira? Beliau menjalankan sumpahnya, kajian kitab Al-Muwatta dihentikan, beliau kembali ke Madinah, atau beliau lanjutkan karena tinggal 2 hari lagi. Mana lebih baik? Lanjutkan. Nah, akan banyak keberkahan karena hadis semua disampaikan. Akhirnya beliau pilih itu. Beliau batalkan sumpahnya, nah, karena beliau mengutip hadis ini juga, ya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kalau begitu berarti kan melanggar sumpah. Ya atau tidak? Ada kafarahnya atau tidak? Ada tadi. Kafir an yaminik. Bayar kafarah sumpahmu itu. Nah, berarti apa tadi kafarahnya? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak, atau kalau nggak bisa puasa. Wallahu alam, sisa itu milih yang mana, ya. Nah, yang jelas beliau paham betul ini. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu, ya. Kalau kita bersumpah, ya itu. Misalnya Bapak Ibu ngomong begini, saking keselnya sama anak, wallahi demi Allah, saya mulai hari ini tidak akan pernah ngajak bicara kamu lagi. Saking keselnya sama anak. Sumpah kan? Terlanjur terucap. Saking marahnya. Atau suami kepada istri, istri kepada suami. Bapak Ibu dan sekalian, lebih baik mana kita enggak ajak bicara pasangan kita sendiri dengan kita berbicara? Ya bicara dong. Di sumpah itu dijalankan atau enggak perlu? Enggak perlu, tinggalin. Ya karena madorotnya banyak. Kalau enggak ada komunikasi suami istri gimana? Repot. Makanya Pak Bambang nyari lagi ini, ya. Istrinya sudah tidak ada, rindu beliau sama istrinya, ya. Insya Allah nanti dapat antum, ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Itu contoh. Maka harus digagalkan sumpah itu, bayar kafarahnya. Kafir an yaminik wa'ti alladzi huwa khair. Jadi saya kira ini sementara Bapak Ibu, karena sudah azan Isya, monggo yang bertugas muazin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ya, kita sudah tiba di waktu Isya. Baik, kami terangkan sedikit lagi, ya, sambungan dari penjelasan tadi. Jadi ada sumpah-sumpah yang memang wajib kita tinggalkan, tidak perlu dilakukan. Ya, atau contoh lain misalnya, kita bersumpah wallahi demi Allah, ya, la'u'inanna fulanan ala syai'in muharram, gitu. Wallahi, saya bersumpah demi Allah, saya akan menolong si fulan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, saya akan tolong si fulan untuk melakukan sesuatu yang haram. Gitu, ya. Nah, itu misalnya kita udah sumpah begitu. Demi Allah saya bersumpah akan tolong kamu untuk mencuri rumah si fulan, misalnya gitu, ya. Dia bilang kepada temannya untuk mencuri rumah supaya. Nah, lalu kita sadar, mencuri itu kan nggak boleh, ya. Kok kenapa saya bersumpah begitu? Nah, maka ketika kita sadar Bapak Ibu, tinggalkan sumpah itu, tidak boleh dilakukan. Nah, karena dalam Al-Quran mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi tadi bayar kafarah atau tidak? Bayar. Ya, bayar. Ya, fahadha yajibu al-hanas fihi wal kafarah. Ini wajib ditinggalkan, bayar kafarah, dan tidak boleh menolong orang yang akan berbuat buruk tadi. Yaitu. Maka dengan demikian sekalian, ya, terakhir, kesimpulan terakhir, ayat tadi surah Al-Maidah ayat 89, ya, ayat yang berbunyi wahfazu aymanakum itu mengandung 3 atau 4 makna. Ya. Satu tadi udah disinggung, ya. Wahfazu aymanakum artinya
Artinya, secara letterlek, jagalah sumpah kalian. Tapi mengandung arti, janganlah kalian banyak bersumpah. Yang kedua, ya, janganlah kamu selisihi sumpahmu. Yang ketiga, kalau sudah bersumpah lalu kita selisihi, maka bayarlah kafarahnya. Dan kemungkinan makna yang keempat, janganlah bersumpah dengan selain nama Allah. Itu. Karena dalam hadis yang sahih mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Enggak boleh. Kita enggak boleh. Tapi banyak orang, bahkan ada habib, ada ustadz gitu yang di TV muncul, itu dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah dan Rasulullah katanya. Pernah dengar itu? Kayaknya kan keren banget gitu kan. Itu enggak boleh. Demi Allah dan demi Rasulullah, itu enggak boleh. Berarti kita bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, juga bersumpah dengan nama selain, padahal Nabi melarang. Jadi enggak usah dilanjutkan. Demi Allah dan demi Rasulullah, enggak perlu. Cukup demi Allah, udah, enggak usah ditambahi macam-macam. Apalagi kalau demi langit dan bumi, ya, kemanapun kau pergikan ku kejar gitu ya. Wah, itu lebih parah lagi ya. Nah, itu enggak boleh Bapak Ibu ya. Karena kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti kata Nabi apa? Faqad asyraka. Jadi itu Bapak Ibu ya, sekali lagi kami ingatkan, kalau kita bersumpah dengan nama Allah, enggak usah ditambahi demi Rasul, enggak usah. Cukup demi Allah. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, tapi ada itu ustaz saya lihat di TV itu. Beliau demi Allah dan demi Rasulullah. Bahkan ada habib juga begitu, demi Allah dan demi Rasulullah. Enggak, itu enggak boleh. Tidak boleh. Jadi, saya kira ini Bapak Ibu, ya, silakan Bu. Kafarah sumpah. Iya, sumpah dengan nazar berbeda. Tapi apabila dilanggar, ada kafarahnya. Saya akan nazar apa sumpah ini? Niat aja. Ibu, kita ngomong demi Allah atau tidak? Kalau ada demi Allahnya berarti sumpah. Kalau nggak pakai demi Allah berarti nazar. Bedanya di situ, ya. Bedanya di situ, ya. Ya. Misalnya dia ngomong, kalau dia lewat sini saya akan bunuh dia gitu Bu ya. Tapi nggak pakai demi Allah. Enggak. Nah, beda. Nazar itu kita mewajibkan sesuatu atas diri kita dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Membunuh itu enggak, bukan nazar. Nazar itu gini contohnya. Jika saya sembuh dari sakit saya bernazar akan sodakoh sebanyak 1 juta misalnya. Itu nazar Bu. Kita mewajibkan sodakoh kalau saya sembuh. Itu. Kalau dia lewat sini saya akan bunuh dia. Itu tidak masuk sumpah, juga tidak masuk nazar. Ya. Kalau saya tidak lulus, ya. 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 Nah, oke. Berarti itu bernazar dengan kemaksiatan. Iya kan? Nah. Terus? Iya. Apakah ada kafarohnya atau tidak? Oke, baik. Terima kasih. Itu ya yang Ibu tanyakan ya. Baik sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nazar itu ada yang wajib dilakukan, ada yang wajib ditinggalkan walaupun sudah terucap. Nah, kalau kita bernazar dengan sesuatu yang mengandung kemaksiatan atau perbuatan dosa seperti tadi,
kalau saya tidak lulus, kata si murid itu ya, saya bernazar akan saya bunuh guru wali kelas saya misalnya. Nah, ini jelas nazarnya maksiat kan. Nah, maka wajib ditinggalkan, tidak boleh ditunaikan. Apakah ada kafaroh? Tidak ada kafaroh. Gitu. Kalau nazar dalam kemaksiatan tidak ada kafaroh. Udah tinggalin aja. Bedanya itu sumpah dengan nazar. Bedanya di situ. Ada bedanya. Yaitu kalau sumpah tadi, kalau dia sudah mengucapkan saya bersumpah wallahi demi Allah. Cirinya itu kalau sumpah itu ada ucapan demi Allah. Cirinya itu sumpah. Saya akan tolong dia untuk mencuri rumah si fulan gitu ya misalnya. Oh, kita sadar itu nggak benar. Jangan diamalkan. Nah, tapi tetap bayar kafaroh berdasarkan hadis Nabi tadi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang tadi ya. Idza halabta ala yaminin, kalau kamu bersumpah dengan satu sumpah, para'aita ghairaha khairan minha, lalu kamu melihat ya selain yang kamu sumpah itu lebih baik daripada apa yang kamu sudah sumpahkan itu, fakafir an yaminik, itu perintahnya. Maka bayarlah kafaroh ya dari sumpahmu itu, wa'til ladzi huwa khair, dan lakukanlah apa yang lebih baik. Itu dasarnya itu Bu ya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, silakan. Jenengan? Ya. Ini ada salah satu jamaah yang seorang masuk juga, dia sering minum. Ya. Setelah begitu akhirnya kita sidang supaya kamu dihentikan minum-minumannya. Ya. Padahal dia juga sholat. Akhirnya setelah begitu dia mengatakan, kamu benar-benar minum nggak? Saya yakin nggak minum, demi Allah saya. Kata dia. Kata dia. Ada teman-teman yang mengatakan dia sering minum begitu. Ternyata faktanya dia sering minum. Dia sering minum. Nah, bagaimana dia itu? Apa ini harus jatuh dia? Apa harus dihukum seperti yang tadi sampaikan tadi dulu? Bayar kafaroh atau tidak? Ya. Jenengan jadi? Ya silakan. Kalau maksudnya sumpah pocong gimana Pak? Sumpah pocong? Iya. Baik. Ya, pertama Pak Zuhri ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Ada orang bersumpah tapi dia bohong dalam sumpahnya. Gitu ya. Tadi dia mengatakan demi Allah saya tidak minum lagi. Padahal kata temannya dia suka minum. Nah, itu bagaimana? Ya. Itu namanya yaminun gomus ya. Bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Tapi, nah, bersumpah bohong begitu dengan menyebut nama Allah itu dosa besar. Tapi itu lebih baik daripada bersumpah dengan nama selain Allah. Paham ya? Karena kalau bersumpah dengan nama Allah bohong itu dosa besar. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah, dengan nama selain Allah walaupun benar itu syirik lebih besar. Nah itu. Nah, itu lebih baik. Tapi tetap itu dosa besar ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, bahkan ada dalil ya yang menjelaskan bahayanya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Nah, itu apa ancamannya? Yamin gomus itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Qala Rasulullah SAW, man halafa ala yaminin huwa fiha fajirun, barang siapa yang bersumpah ya atas suatu sumpah tapi dia bohong gitu, fajir, zalim dia, bohong. Ya, yaqtati biha malam ri'im muslimin, nah, untuk ya mendapatkan harta seorang muslim ya, dia ingin merampas harta, lalu dia akhirnya bersumpah bohong gitu ya. Contoh gini. Wallahi demi Allah, ini dulu kebun bapak saya ini atau kebun nenek saya. Ini pekarangan, wallahi demi Allah kata dia. Padahal bohong. Karena emang nggak ada sertifikatnya kan. Kemudian letter C-nya hilang gitu ya. Nggak ada bukti. Akhirnya dia bilang, wallahi demi Allah, ini dulu adalah kebun bapak saya. Untuk apa? Mendapatkan tanah milik orang itu kan. Yaktati'u
malam ri'im muslimin. Apa yang akan dia dapatkan? Laki Allah, dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Dan Allah akan marah pada orang tersebut. Bersumpah tapi bohong. Allah marah. Ini dosa besar. Itu Pak Zuhri ya. Maka itulah hukuman buat dia. Nah, terus dia bayar kafaroh tidak? Padahal dia bohong. Ya harusnya bayar. Cuman orang pembohong mana mau dia bayar kan gitu. Dia berbohong, nggak takut dengan nama Allah kan gitu. Kalau secara hukum syariat, kalau dia ingin terbebas dari dosa tersebut, ya dia bayar kafaroh. Gitu. Jadi bersumpah tapi bohong dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah murka sama orang tersebut. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, itu Pak Zuhri. Yang terakhir sumpah pocong. Saya dulu pernah nonton film Sumpah Pocong ya, waktu kecil ya. Jadi difitnah berzina kalau nggak salah ya. Lalu dia bersumpah tidak. Nah untuk membuktikan benar apa tidak omongannya, dibungkus pakai kain kapan ya. Kayaknya di Indonesia pernah ada artis juga ya, Sumpah Pocong itu ya. Untuk membuktikan bahwa dia itu tidak salah gitu, dia benar. Yaitu bukan dari syariat Islam. Laisa min syariatil Islam, laisa min syariati dinina. Bukan syariat agama kita. Tinggalkan. Nah, enggak usah dilakukan. Itu. Atas inisiatif siapa sumpah pocong itu? Bisa jadi memang atas inisiatif orang yang tertuduh kan. Dia dituduh melakukan apa kesalahan gitu ya misalnya. Lalu dia, wallahi demi Allah saya tidak. Lalu dia ingin meyakinkan lagi, silahkan sumpah pocong gitu misalnya. Nah, dia ingin meyakinkan supaya orang itu tidak nuduh dia lagi. Dia ingin mempertahankan dirinya. Nah, dengan resiko mungkin saya nggak tahu resiko sumpah pocong itu apa ya. Atau bisa jadi kalau kamu memang betul-betul tidak melakukan, kamu siap disumpah pocong misalnya. Dia nggak ngomong, tapi orang yang nuntut dia. Nah, kan memang kalau ada urusan kita berselisih dengan seseorang, kaidahnya dalam hadis Nabi diterangkan, ya, al-bayyinatu 'alal muda'i wal yaminu 'alaman ankara. Itu kata Rasul. Dan ini hadis Nabi tapi jadi kaidah ya, untuk membuktikan sesuatu yang kita perselisihkan. Al-yaminu 'alal mudda'i. Sebenarnya kalau kita udah tahu dalil ini gampang banget. Orang yang nuduh, datangkan bukti. Nah, kalau dihadirkan ke pengadilan, syariat Islam sudah jelas. Orang yang nuduh seseorang melakukan satu kesalahan, dia harus punya bukti. Itu. Kamu nuduh saya begini, mana buktimu? Harusnya kita berani begitu. Kalau kita benar loh ya, buktimu mana? Itu. Nah, tapi wal yaminu alaman angkaro. Orang yang mengingkari tuduhan itu, dia harus berani bersumpah. Nah, kalau kita sebagai pihak tertuduh, kita boleh nuntut orang yang nuduh, mana buktimu? Kalau nggak punya bukti, selesai urusan. Gitu. Kok mau aja disuruh sumpah pocong? Tolak aja. Kalau kita dituduh ya, kamu melakukan ini itu. Enggak. Iya, kalau kamu nggak bener-bener nggak melakukan, kamu harus mau sumpah pocong. Misalnya kita dipaksa sumpah pocong, kita tolak keras. Sekarang kalau kamu nuduh saya melakukan ini, mana buktimu? Gitu. Kalau kamu nggak bisa datangkan bukti, berarti kamu nuduh nggak benar itu. Nah, itu kaidahnya. Sebutkan hadis Nabi. Wah nggak terima hadis Nabi, ente muslim bukan? Kalau dia nggak terima ya, kalian muslim bukan? Kalau muslim ikuti sunnah Rasul SAW. Itu Pak Zuhri. Itu ya. Itu jadi sumpah pocong itu nggak perlu. Termasuk selain nama Allah. Ya itu tergantung kata-katanya kan. Ya, dan itu bisa masuk kesyirikan betul. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka saya nggak tahu prosesnya apa, ada kalimat itu atau tidak kan? Itu. Nah itu kemungkinan Allah alam ya, itu perlu di riset itu ya. Nah itu yang jelas kalau kita harus tolak gitu. Andai kata kita dituntut, kita harus tolak. Datangkan bukti. Gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi saya kira ini ya jelas ya. Kita apa Bu? Ya. Di depan pengadilan. Apa Bu? Kerja mau dipindah ke luar Jogja. Terus?
Oh. Dosa besar. Dosa besar. Kata Rasul, ya Rasul mengatakan inna min akbaril kabair, sesungguhnya dosa besar yang paling besar itu asyirku billah, syirik ya kepada Allah, mensekutukan Allah, uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua. Awalnya Rasul ngomong begini santai, Bu. Inna min akbaril kabair ya asyirku billah wa uququl walidain. Ketika Rasul akan menyebutkan yang ketiga, tadinya santai, Rasul jadi serius. Nah, ala kata Rasul, ketahuilah ya, termasuk juga akbarul kabair adalah apa? Qauluz zur. Qauluz zur. Apa itu qauluz zur? Perkataan bohong atau sumpah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Itu min akbaril kabair. Dosa besar itu. Jangan mau, Bu. Kebaikan siapa? Personal kan? Pribadi dia itu kan? Ya itu. Lebih baik kita hindari. Ya itu. Apa, Bu? Kalau itu lain lagi. Kalau perang itu bahkan boleh kita menipu musuh, boleh. Ya. Itu dibolehkan kalau perang. Ya itu, Bu. Jadi bersaksi palsu, saya ini budenya gitu ya. Padahal bukan, itu sebaiknya tidak dilakukan. Kebaikan siapa? Kebaikan dia kan pribadi toh. Dan kebaikan kita mungkin kita dapat uang dari dia kan? Oh enggak. Untuk nolong dia kan? Tapi kan itu sifatnya personal. Sifatnya sangat pribadi kan? Pribadi orang itu kan? Lebih baik kita tidak lakukan bersaksi palsu. Apa, Bu? Terlanjur bertaubat. Bertaubatlah taubatan nasuha. Ya itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, kita akhiri. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.